Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Panji Arbasa dengan nomor NIM 2401050550 dengan nomor absensi 27. Baik, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan untuk ujian tengah semester pada mapel bimbingan dan konseling. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu, Anda sudah mempelajari teori atau materi terkait bimbingan dan konseling. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi berikut. Ya, untuk yang pertama, mengapa bimbingan dan konseling itu diperlukan di sekolah? Bimbingan dan konseling atau BK itu diperlukan di sekolah karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan, potensi, serta permasalahan yang berbeda-beda. BK itu membantu siswa memahami dirinya, mengatasi hambatan belajar, menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan merencanakan masa depan. Dengan adanya layanan BK itu, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada perkembangan emosional, sosial, dan moral peserta didik. Untuk pengertian persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling akan saya jelaskan satu persatu. Untuk bimbingan sendiri adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal melalui kegiatan yang bersifat perspektif dan pengembangan. Untuk konseling sendiri adalah proses tatap muka antara konselor dan konseli untuk membantu individu memecahkan masalah pribadinya melalui hubungan profesional. Untuk persamaannya, keduanya itu bertujuan memiliki individu mencapai perkembangan yang optimal dan bersifat kemanusiaan. Untuk perbedaan sendiri, bimbingan bersifat umum, kelompok, dan perspektif, sedangkan konseling itu bersifat individual, mendalam, dan kuratif. Tujuan, fungsi, dan orientasi BK serta asas-asas dan prinsip BK akan saya jelaskan. Untuk tujuannya, BK sendiri membantu peserta didik mencapai kemandirian dan memahami, mengarahkan, dan mengembangkan diri. Untuk fungsi BK itu pemahaman, membantu. Di sini mencakup 4 poin. Yang pertama ada pemahaman, itu membantu siswa memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua ada pencegahan, yaitu mencegah munculnya masalah. Yang ketiga itu ada pengetasan, yaitu membantu mengatasi masalah yang sudah terjadi. Untuk yang terakhir ada pemeliharaan dan pengembangan, yaitu menjaga kondisi positif dan meningkatkan potensi diri. Selanjutnya ada orientasi BK, itu berorientasi pada pengembangan individu secara utuh, tidak hanya menyelesaikan masalah. Asas-asas BK sendiri itu mencakup kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan kekinian, kemandirian, dan keterpaduan. Prinsip BK sendiri itu untuk menghargai keunikan individu, berpijak pada norma agama dan sosial, serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, karakteristik pribadi dan kompetensi profesional yang perlu dimiliki pendidik abad 21. Guru dan konselor abad 21 itu memiliki kompetensi pedagogi, yaitu memahami cara belajar siswa. Yang kedua ada kompetensi sosial, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang ketiga itu kompetensi kepribadian, yaitu menjaga teladan dan memiliki empati tinggi. Yang keempat ada kompetensi profesional, yaitu menguasai teori serta keterampilan konseling modern. Baik, untuk pertanyaan kedua itu, Anda bukan calon guru BK, melainkan calon guru sekolah dasar. Namun pengetahuan tentang BK penting bagi guru SD. Jelaskan bagaimana fungsi, orientasi, dan asas-asas BK dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Baik, fungsi BK sendiri itu pemahaman, mencakup 4 poin. Pemahaman sendiri, guru itu mengenali karakter dan gaya belajar setiap siswa. Yang kedua ada pencegahan, guru menciptakan suasana kelas yang positif agar siswa tidak mengalami stres belajar. Yang ketiga ada pengetasan, membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah pribadi ringan. Yang keempat ada mengembangkan, yaitu memberikan penghargaan dan motivasi agar potensi siswa berkembang optimal. Yang kedua ada orientasi BK, yaitu guru berfokus pada pengembangan pribadi siswa secara menyeluruh, bukan hanya nilai akademik. Yang kedua ada mendorong kemandirian, rasa percaya diri dan tanggung jawab anak dalam belajar. Asas-asas BK itu kerahasiaan, yaitu menjaga rahasia siswa yang curhat tentang masalah pribadinya. Yang kedua ada kesukarelaan, yaitu mengembangkan siswa tanpa paksaan. Yang ketiga ada keterbukaan, yaitu menciptakan komunikasi dua arah yang jujur dan hangat. Yang keempat ada kegiatan, yaitu melibatkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada kemandirian, yaitu membantu siswa mampu memecahkan masalah sendiri. Contoh penerapan konkret, misalnya seorang
siswa itu terlihat murung dan tidak fokus belajar. Jadi guru itu dapat mendeteksi siswa dengan empati dan komunikasi terbuka. Setelah itu menanyakan secara lembut penyebab tanpa menekan.